Shalom sahabat New Life, semoga kita dalam keadaan sehat. Tidak ada yang lebih indah selain di hadirat Tuhan. Mari bersama beribadah melalui New Life On Air berikut ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan satu kali lagi pada saat ini untuk menyampaikan kabar baik yang menguatkan semua hati umat-Mu yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang memberkati dan mengurapi pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Salam sukacita, saudara-saudara. Senang sekali
Saya percaya saudara juga dalam keadaan yang sangat bersuka cita pada hari ini. Nah, saudara-saudara, pada saat ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan, maksudnya dari satu ayat yang kiranya dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita buka Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat ini akan saya uraikan untuk jemaat sekalian. Dari ayat ini mari kita perhatikan dengan kata-kata dari Tuhan Yesus kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaat dalam ayat di kitab Matius ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata ekklesia, yang artinya sekelompok orang-orang yang dipilih, yang dibentuk, yang dikumpulkan oleh Tuhan untuk punya tujuan yang sama. Nah, gereja kita adalah kita, yaitu sekelompok orang yang dikumpulkan untuk tujuan yang sama. Setelah Petrus mengakui di ayat sebelumnya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus berjanji di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Mari kita baca ayat sebelumnya dari ayat 13 di Matius 16 ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, setelah Petrus mengatakan seperti itu, Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus. Yesus berjanji mendirikan ekklesia, yang berarti jemaat, yaitu sekelompok orang yang dikumpulkan untuk tujuan yang sama. Saudara dan saya dikumpulkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk melakukan sebuah tujuan yang sama dan berangkat dari kita punya hati dengan tujuan yang sama, yaitu mengabarkan Injil kebenaran Kristus Yesus di muka bumi. Gereja dibentuk bukan gedungnya dulu, tetapi sekumpulan orangnya dulu. Jadi ekklesia berbicara tentang saya dan saudara, bukan sebuah gedung atau sebuah tempat ibadah. Gereja adalah kita. Yang pertama kita belajar gereja adalah saya dan saudara, yaitu orangnya. Gereja dibentuk oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita baca di ayat ini, Yesus sendiri yang berkata, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan umatku, aku akan mendirikan, pakai kata church dalam bahasa Inggrisnya. Siapa yang suruh kita membangun sebuah gereja? Apakah gembala sidang? Apakah organisasi? Apakah orang-orang lain yang menyuruh kita membuat atau membangun atau merintis sebuah gereja? Ternyata jawabannya di ayat ini. Gereja terbentuk dan berdiri adalah inisiatif Tuhan Yesus sendiri. Organisasi hanya sebuah alat yang dipakai Tuhan. Manusia-manusia hanya sebuah alat. Badan pengurus daerah di dalam gereja sidang jemaat Allah hanyalah alat Tuhan. Tetapi bagaimana gereja itu berdiri dan dirintis, itu adalah kebenarannya inisiatif Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan ekklesia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tidak ada yang patut dibanggakan dan tidak pantas ada dari kita atau dari pemimpin yang membanggakan diri atau ada kesombongan bahwa gereja ini ada karena aku, gereja ini karena ada saya. Tidak demikian, saudara. Dan yang kedua, ayat tadi mengatakan, alam maut tidak akan menguasai gereja kita. Alam maut tidak akan menguasai saudara dan saya. Yesus berjanji alam maut tidak akan menguasainya. Mengapa? Gereja berdiri di atas batu karang, yaitu Yesus sendiri. Yesus sudah mati, Yesus bangkit dan dia hidup. Dia sudah mengalahkan maut. Oleh karena itu dia dapat menjamin bahwa alam maut tidak akan menguasai gerejanya. Alam maut tidak akan menguasai kita secara sekelompok orang, New Life atau gereja-gereja lain juga.
Dan alam maut tidak akan menguasai atau berkuasa atas saya dan saudara juga secara pribadi. Maut tidak akan menguasai kita secara pribadi ataupun secara berkelompok, karena kita disebut jemaat di mana kita berdiri atas Kristus Yesus yang sudah mati, mengorbankan dirinya, bangkit bagi kita, dan alam maut sudah dikalahkannya. Yang percaya katakan bersama-sama saya, amin. Dan berikutnya saudara-saudara, di dalam bahasa Inggris dipakai di situ di ayat itu kata church. Orang Indonesia kalau dengar kata church mungkin langsung terbentuk di dalam benaknya adalah sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah tempat ibadah. Mari melatih lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari melatih pola pikir kita bahwa church, eklesia, disebut jemaat, itu bukan gedung, tapi itu sekelompok orang, yaitu saya dan saudara. Dan alam maut tidak akan menguasai saya dan saudara. Yesus mendirikan, namun dia tidak meninggalkan. Itulah Yesus Tuhan yang kita sembah. Dia mendirikan keluarga, dia membentuk keluarga, dan dia tidak pernah meninggalkan keluarga atau rumah tangga. Dan dia pula yang membentuk gereja di muka bumi, dan dia tidak pernah meninggalkan kita, gereja Tuhan. Bahkan ia memberi kuasa kepada kita untuk melakukan tugas mulia sebagai gerejanya. Kalau kita baca di ayat 19, dalam Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Setelah dia mengatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya, dia juga memperlengkapinya dengan kuasa yang dikatakan di ayat selanjutnya, bahwa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara-saudara, gereja Tuhan tidak perlu khawatir akan apapun juga, sebab jaminan kita adalah Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dari ayat yang kita baca, ada satu jaminan bahwa gereja kita akan tetap berdiri karena kesetiaan. Yang pertama, Yesus telah memberikan teladan bagaimana dia setia, menjaga, melindungi, dan memimpin gereja Tuhan. Yesus berjanji alam maut tidak akan menguasainya. Apakah itu berarti gereja tidak bisa hancur, saudara-saudara? Ada dua lembaga yang dibangun oleh Tuhan di muka bumi ini. Yang pertama keluarga, yang kedua gereja. Yesus selalu menyertainya, Yesus selalu menjadi kepala. Tetapi pertanyaannya, apakah secara otomatis keluarga dan gereja tidak bisa hancur? Tidak demikian, saudara-saudara. Gereja bisa hancur, keluarga bisa hancur. Apakah itu berarti Yesus itu tidak ada? Tidak. Gereja bisa hancur dalam dunia. Ada satu keharusan yang Tuhan tuntut dari kita, yaitu kesetiaan. Gereja tetap berdiri karena kesetiaan Tuhan, dan gereja tetap ada karena kesetiaan kita. Sebagaimana keluarga bisa hancur karena ada orang atau pasangan yang tidak setia, maka gereja pun bisa hancur karena kalau orang-orang di dalamnya yang sudah dipilih Tuhan tidak setia. Bagaimana gereja bisa tetap berdiri dan alam maut tidak akan menguasainya? Keluarga tetap utuh ketika sepasang suami istri setia di dalam Tuhan, setia satu sama lain. Demikian juga gereja pun tetap ada karena sekelompok orang-orang yang setia. Nah, saudara-saudara, keluarga dapat tetap berdiri karena kesetiaan. Banyak keluarga campuran dibangun oleh orang-orang yang belum satu iman, berbeda agama misalnya, tetapi karena kesetiaan akan memungkinkan mereka bertahan sampai hari tua. Banyak keluarga Kristen sebaliknya, karena ketidaksetiaan keluarga bisa hancur. Dari perkataan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, artinya mereka yang tetap berdiri di atas batu karang itu, tidak meninggalkan batu karang itu, yang tetap tinggal setia, itulah yang menjadikan alam maut tidak akan menguasainya. Jika Tuhan yang mendirikan, kita harus tetap berdiri di atas batu karang itu. Itulah yang menjadi kunci, kesetiaan kita menjadi kunci bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Gereja maju, gereja bertumbuh karena orang-orang yang di dalamnya. Gereja bagaimana dia bertahan, Tuhan punya cara yang unik sendiri. Ada gereja yang tetap bertahan, ada gereja yang maju dengan cara pujian penyembahannya, ada gereja yang maju dengan strategi komselnya, ada gereja yang maju
dengan lewat pelayanan anak-anak mudanya. Ada gereja yang maju dengan cara pelayanan sosialnya. Tuhan punya cara yang unik karena Tuhan Yesus sendiri yang mendirikannya. Jadi kita tidak perlu menjadi gereja seperti gereja orang lain. Kita tidak perlu menjadi gereja yang meniru gereja lain. Kita memang perlu belajar, tapi kita harus tahu bahwa yang menjadi kunci utama gereja itu tetap berdiri. Allah mau tidak menguasainya adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Gereja perlu dana, betul saudara? Gereja perlu dana. Dana ini dana siapa? Uang siapa? Uang orang-orang yang tentunya tadi Tuhan bilang di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku. Artinya dari eklesia itu sendiri, dari kelompok itu sendiri yang sudah dipilih Tuhan. Dari situlah gereja itu akan berdiri. Gereja perlu daya, perlu tenaga. Tenaga siapa saudara-saudara? Tenaga orang-orang itu yang sudah Tuhan pilih, yang didirikan di atas batu karang itu. Boleh-boleh saja kita memakai sumber daya atau sumber dana dari luar, donatur dari luar eklesia itu sendiri. Itu baik, itu boleh-boleh saja, tetapi bukan yang seperti itu yang akan bertahan secara lama. Gereja yang sehat akan dibangun dari setiap persepuluhan, setiap korban, setiap ucapan syukur dari orang-orang yang ada di dalam gereja itu sendiri. Demikian juga daya, sumber daya siapa yang terbaik untuk kemajuan gereja itu, yaitu sumber daya dari orang-orang dan jemaat yang telah Tuhan bangun itu sendiri, bukan dari luar. Boleh-boleh saja kita kadang-kadang menggunakan atau meminta pelayanan dari pembicara-pembicara terkenal misalnya, atau musisi-musisi yang handal dari luar, tetapi yang dapat diandalkan untuk gereja itu sendiri berdasarkan kalau kita teliti firman Tuhan ini yang Yesus katakan, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, artinya dari jemaat atau eklesia itu sendiri. Demikian juga doa siapa yang paling manjur, doa siapa yang paling baik untuk gereja saya dan saudara adalah doa kita juga, bukan doa orang lain. Boleh-boleh saja kita minta doakan oleh hamba-hamba Tuhan di luar, oleh orang-orang yang lebih senior berdoa bagi gereja kita, tetapi doa siapa yang terbaik adalah doa dari eklesia, dari jemaat itu sendiri, yaitu doa saya dan saudara. Nah saudara-saudara, daya, doa, dana yang terbaik adalah dari saya dan saudara untuk gereja kita. Dan gereja juga akan tetap berdiri karena kesetiaan. Demikian juga sebaliknya, gereja tidak akan hancur karena orang-orang yang berada di luar. Jadi paham ya saudara, gereja akan tetap berdiri karena kesetiaan, doa, dan daya dari orang-orang di dalam. Demikian sebaliknya, gereja pun tidak akan hancur oleh karena orang-orang yang berada di luar. Berapa banyak pemberontakan, pengerusakan gereja, penganiayaan, sehebat apapun itu, sepanjang sejarah gereja, tekanan atau penganiayaan dari luar jemaat malah menjadi semakin kuat menghadapi tantangan, ya, bukan menjadi hancur. Gereja bisa hancur juga dari dalam kita sendiri. Jemaat kita, gereja kita tidak akan hancur karena orang yang tidak setia dan sudah pergi. Orang dari zaman ke zaman akan ada orang yang datang dan pergi yang tidak setia. Orang yang tidak setia sepanjang zaman akan selalu ada dan kita temui. Namun gereja tidak akan hancur karena orang-orang yang tidak setia. Jangan khawatir saudara-saudara, tidak ada yang di antara kita bisa berkata, oh karena dia sudah tidak ada lagi, karena dia sudah pergi, maka gereja kita akan hancur, gereja kita akan berantakan. Firman Allah tidak demikian. Allah adalah setia dan Allah menuntut yang eklesia, yang jemaat yang dibangun di atas batu karang itu, kalau mereka setia, mereka tetap berdoa, mereka tetap mengeluarkan firman Tuhan, gereja tidak akan binasa. Allah mau tidak akan menguasainya. Kita belajar dari kisah Yudas. Pertama, Yudas ada di dalam. Dia ada bersama-sama Yesus. Ada bersama-sama murid yang lain. Ada di dalam kumpulan murid-murid. Satu hari, untuk sejumlah uang, Yudas meninggalkan kesetiaan dan loyalitasnya kepada Yesus. Dia menjual Yesus dan sekelompok murid-murid harus rela kehilangan Yudas. Yudas menjadi orang yang tidak setia, tidak loyal, dan kemudian dia menjadi seorang pengkhianat. Ada orang-orang yang tidak setia dan kemudian menjadi pengkhianat. Bukan saja dia tidak setia, setelah di luar sana dia berusaha memberikan peluru-peluru untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan atau mengacaukan gereja Tuhan. Tetapi percayalah, tidak ada orang di luar yang dapat menjadikan gereja kita, gereja saudara, dimanapun saudara bergereja, yang menghancurkan gereja saudara. Mengapa? Sebab Yesus berjanji dia akan menjaga. Allah mau tidak akan menguasainya. Segala tantangan, segala ancaman dari luar tidak akan mengacaukan gereja kita. Yang percaya katakan
Amin. Nah, saudara-saudara, bagaimana kalau gitu gereja bisa hancur? Ada banyak gereja tutup, ada banyak gereja hancur. Kenapa? Gereja bisa hancur karena orang-orang yang di dalamnya. Ketika orang-orang yang di dalamnya tidak lagi mengandalkan kuasa Tuhan. Gereja bisa hancur ketika orang-orang di dalamnya tidak lagi berdoa. Gereja bisa menurun, gereja bisa lemah, gereja tidak menjadi kuat ketika orang-orang tidak lagi berdoa. Ketika orang-orang dalamnya tidak lagi menabur, gereja bisa menjadi lemah ketika orang-orang dalamnya tidak lagi setia mengembalikan persepuluhan, tidak lagi setia untuk berkorban. Gereja bisa menjadi hancur dari dalamnya, orang-orang tidak lagi mau memberi dirinya, tenaganya. Dan gereja bisa menjadi lemah dan hancur ketika orang-orang di dalamnya tidak lagi menginjil, memberitakan Injil. Gereja hanya menjadi rutinitas dan seperti aktivitas kelompok kegiatan sosial. Dan gereja bisa menjadi lemah ketika tidak lagi dalam pelayanan menggunakan kuasa Tuhan, tetapi mengandalkan hikmat manusia belaka. Nah, gereja saya dan saudara, ada kabar baik dari firman Tuhan ini. Gereja kita akan tetap berdiri sebagaimana Tuhan Yesus mau karena kesetiaan Yesus dan kesetiaan kita. Yang dapat menghancurkan gereja kita adalah kita sendiri yang masih berdiri di atas batu karang ini tapi tidak setia, bukan orang yang pergi dari jemaat kita. Mari deklarasikan 8 deklarasi sepakat gereja kita. Yang pertama, 1. Kekuatan kita adalah pengorbanan. Katakan bersama-sama saya, kekuatan kita adalah pengorbanan. Yang kedua, kunci keberhasilan kita adalah kerendahan hati. Yang ketiga, tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat, gereja kita tetap ada karena ketaatan kita untuk tetap berdiri di atas batu karang kita, yaitu Kristus Yesus. Yang kelima, sungguh-sungguh murni, antusias, ramah, dan taat menjadi nilai-nilai kita. Smart adalah nilai-nilai kita. Yang keenam, gereja kita melayani dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus sesuai yang dijanjikannya. Yang ketujuh, alam maut tidak akan menguasai gereja kita karena kita percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang kedelapan, kesetiaan kita akan menjaga gereja kita dari setiap ancaman. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa supaya saudara dimanapun berada tetap sukacita, tetap sehat selalu, tetap bersemangat, dan jangan pernah lupa mendoakan gereja saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Indah rencana
perjalanan hidup kita tidak pernah tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ketika kita tetap taat dan setia, Tuhan punya rencana yang indah. Kelemahan Tuhan yaitu Dia tidak pernah ingkar janji. Peganglah janji Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan melihat semua rencananya itu indah bagi kita. Amin. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap lagu pujian yang telah kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai dan panci keselamatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kami berdoa agar setiap umat-Mu dilimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni dosa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin.
Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Jangan lupa follow Instagram kami, subscribe channel ini, dan silakan bagikan agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.